Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari kan. Semua di kesulitan-kesulitan bisa kita lewati dan akan mudah mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kesuksesan. Pada kesempatan ini saya tidak memberikan suatu ceramah atau apa ya, tapi mungkin ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai bahan renungan lah untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, dan semua itu akan harus kita hadapi. Tidak bisa kita lari dari persoalan dan kenyataan hidup. Ya, inilah keunggulan atau keutamaan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang dipandang sebagai orang yang beriman, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, bahwa esensinya hidup ini pastilah seringkali kita dengar bahwa kita ini dilahirkan sebagai pemenang ya, tapi sebelum itu kan melalui kesulitan-kesulitan, melalui persaingan, tantangan, dan alhamdulillah akhirnya kita keluar sebagai manusia, insan yang pasti akan sanggup menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa apapun kesulitan itu pasti kemudian akan ditimbulkan suatu kemudahan, ya tentunya dengan usaha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita baca di surat Al-Insyir ya, ayat 56 itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kata al-us yang diulang dalam surat ini hanyalah satu, yaitu al-us.
Dan itu sama di ayat tadi yang saya bacakan tadi, yaitu kata yang diawali dengan alif lam. Sedangkan kata yusra di kedua ayat tersebut adalah kata yang diawali alif lam. Dengan demikian kemudahan itu ada dua karena berulang. Saya membacanya di ada buku Asy-Syaukani Fathul Qadir. Jadi al-us itu diulang dalam surat tadi itu katanya sih saya kan kita bukan ahli bahasa Arab ya. Isim ma'rifat yang dalam kaidah bahasa Arab itu kalau diulang maka kata yang kedua sama dengan kata yang pertama, baik yang menggunakan alif lam jinsi katanya maupun alif lam dia. Nah, sedangkan yang yusra itu isim nahirah, kata yang diawali alif lam. Nah, kaidahnya jika isim nahirah itu diulang maka kata yang kedua berbeda dengan kata yang pertama. Nah, terkait dengan hal itu maka yang saya baca ya, para ulama yang mengatakan bahwa satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ini menarik sekali nih. Satu kesulitan yang kita temui itu tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Nah, kemudahan itu dua. Kalau kita timpakan dengan atau kita kronologiskan dengan kesulitan, itu berarti masih ada satu. Jadi bukan satu-satu yang masih ada kelebihannya, satu kemenangan dari aspek kemudahan itu. Nah, ini juga merujuk ya dari hadis Ibnu Jabir Al-Hasan. Suatu hari Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan senang dan tertawa ya. Beliau bersabda, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Nah, itu kan, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Jadi memang sudah Allah tetapkan ini, Allah lempangkan dua jalan ini, dua jalan atau jalur ini. Nah, para ulama juga mengisyaratkan jika kesempitan itu terasa sulit atau semakin sulit dan semakin berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa. Dan demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya ia pun menggantungkan hatinya kepada Allah semata. Inilah hakikatnya takwa. Merasa sudah sumpek, merasa sudah terdesak, sempit ruangnya, tidak bisa kemana-mana, yang membuat seseorang itu menjadi putus asa. Dan kita tidak bisa di mana tempat kita keluar. Nah, dari situlah sebagai seorang hamba otomatis menggantungkan diri pada Allah. Sudah
sudah sedemikian terpojoknya itu. Nah, kata ulama, inilah hakikatnya tawakal itu. Tawakal inilah yang menjadi sebab utama keluar dari kesempitan yang ada itu. Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang yang bertawakal padanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan apa keperluannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 ya. Nah, di ayat yang lain juga Allah menegaskan fa'iza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai, maka tegaklah. Di dalam surat Al-Insyirah itu kan, ya maksudnya apabila pekerjaan atau rencana telah selesai, maka fansab, bersiaplah membuat atau memulai pekerjaan yang baru. Nah, ayat ini juga bisa kita maknai bahwa segala pekerjaan yang telah selesai atau yang akan kita mulai lagi tidak akan terlepas dari kesulitan itu. Ini perlu ditekankan ini. Jadi perlu diingat bahwa apapun pekerjaan yang kita mulai lagi, kita kerjakan lagi, itu tidak akan pernah terlepas dari kesulitan. Tapi harus kita ingat, kita yakin bahwa dalam kesulitan itu selalu disertai oleh kemudahan. Nah, pada ayat terakhir kan Allah berpesan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan hendaklah engkau berharap. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan maupun menerima kemudahan, nah, tidak hanya kesulitan ya, tapi kemudahan, hendaknya kita selalu berharap kepada Allah agar Dia senantiasa memberi kesabaran, jalan keluar serta bimbingan supaya tidak lupa daratan. Kita ini seringkali penyakit juga bawaan ya, lupa daratan. Inilah pedoman hidup yang mesti kita pegang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, berkata, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam suatu lubang, maka kemudahan pun akan mengikutinya. Ini. Jadi kayak orang yang mencari belut itu. Jadi kelihatannya sulit masuk memancing belut itu kan, tapi betapa kecilnya itu, ada tandanya lagi, tidak terlalu jelas. Tapi memang Allah sudah menciptakan, mengadakan kemudahan yang akan mengikuti bagi orang-orang yang mau berusaha mendapatkan belut itu. Ya jelas saudaraku, Allah tidak akan memberikan kesulitan terus-menerus. Suatu saat kesulitan itu pasti akan hilang, kemudian datanglah kemudahan. Tugas kita hanya berusaha, berdoa, lalu tawakal. Maka Allah pasti memberikan yang terbaik, karena hanya Dialah yang tahu. Allah saja yang tahu apa yang kita butuhkan. Ya, manusia, teman-teman, orang sekitar kita hanya sekedar
keadaan sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada mereka. Itu aja yang mereka ketahui, tapi Allah sesungguhnya mengetahui semua dan bisa memberikan yang terbaik, yang apa yang kita butuhkan. Nah, sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Ayat yang kita bacakan tadi mengingatkan agar kita tidak boleh putus asa saat menghadapi kesulitan. Seperti berjalan di gurun pasir yang sangat panas, seolah-olah kita menemukan kesejukan. Tapi yakinlah bahwa di kejauhan sana ada kebun yang rimbun, hijau, dedaunan, dan ada telaga yang menyegarkan. Setiap tangisan akan berakhir dengan senyuman. Nah, inilah. Ketakutan akan berakhir dengan rasa aman. Kegelisahan akan sirna oleh kedamaian. Begitupun kemudahan dan kesulitan. Kemudian keduanya itu akan datang silih berganti, menghiasi selama kehidupan manusia, menghiasi hidup kita di dunia ini. Nah, agar kita bisa menerima pahitnya hidup, hendaklah berprasangka baik atas ketetapan, atas ketentuan Allah. Nah, setiap keadaan pasti berubah. Yang dibutuhkan adalah bersabar, karena sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya amal adalah menanti kemudahan dengan sabar, meskipun harus menunggu lama. Nah, Allah itu kan maha adil dan bijaksana. Dia pasti tidak akan membiarkan hambanya terus terhimpit dalam kesulitan, kecuali kita sendiri ciptakan kesulitan sendiri. Nah, ini contoh-contoh orang-orang terdahulu. Sering kita baca Imam Ahmad bin Hanbal pernah dihukum cambuk dan dipenjara. Namun semua itu membuat beliau itu menjadi orang hebat. Jadi kita tahu salah satu imam mazhab. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah. Setelah keluar dari tahanan, beliau itu ditahan oleh penguasa, ilmunya semakin matang. Dia mengarang sekitar 20 jilid buku fikih, hukum Islam itu. Ibnu Katsir, kita tahu semua ulama yang terkenal ya, dengan tafsir Ibnu Katsirnya, Ibnu Qayyimah Al-Jauzi dan Imam Malik. Mereka berhasil membuat karya-karya fenomenal setelah ditimpa musibah yang sangat berat. Nah, di negeri kita salah satu ulama besar, Hamka merampungkan tafsir yang namanya tafsir Al-Azhar. Justru itu dilakukan oleh beliau di dalam penjara sekitar tahun berapa ya, 60-an. Buya Hamka ditahan rejim Orde Lama dengan tuduhan subversi. Yang dulu itu subversi, sebuah tuduhan yang tak bisa dibuktikan secara hukum. Nah, pada Mei 66 Buya Hamka kan dibebaskan. Saat itu dia telah menghatamkan 150 kali dan selesai pula tafsirnya, tafsir beliau itu.
20 tafsir yang 28 juz ya yang ditulis. Sementara yang katanya 2 juz itu 18 tasmir tidak selesai sebelum beliau ditahan. Buya Hamka meninggal sekitar tahun 80-an ya, Orde Baru, zaman Pak Harto. Beliau menasihati kita, saya membaca punya itu, jangan gentar menghadapi kesukaran, kata beliau itu, karena dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan, asalkan kita mempergunakan otak buat kita memecahkan. Kata beliau, sungguh Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah pernah juga berkata dalam syair, bersabarlah, kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah karena ingin lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan selamat. Barang siapa yakin dengan Allah, ia pasti tidak akan merasakan penderitaan. Barang siapa yang selalu berharap pada Allah, Allah pasti akan menolongnya. Nah, saudaraku, orang-orang yang tidak sabar dan tidak yakin akan keadilan Allah pasti tidak akan mampu menerima kesulitan hidup. Mereka lupa bahwa kemudahan akan segera datang, dan ketika diberi kemudahan, mereka itu gampang lupa. Mereka juga lupa bahwa kesulitan itu merupakan ujian. Banyak yang meratapi nasib, mencari kambing hitam, dan mencaci maki siapa saja. Bahkan mereka berani menyalahkan Allah. Tuhan tidak adil lah, Tuhan tidak mengasihi haniku. Nah, sahabatku, saudaraku, sungguh ini merupakan sikap yang keliru, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalaupun ada kesulitan yang sangat berat, sebenarnya lah itu karena ulah mereka sendiri, ulah manusia sendiri. Ya, contohnya bencana longsor, banjir bandang, kebakaran, sebagainya. Keadaan seperti itu karena ulah manusia sendiri. Nah, di balik kesulitan itu Allah memberikan begitu banyak kemudahan sebenarnya. Bagaimana yang kita bacakan di awal tadi, al-usr, kesulitan dalam Al-Quran selalu disertai dengan al-yusr, kemudahan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kesulitan selalu disertai dengan beberapa kemudahan. Namun perlulah dipahami bahwa kemudahan hidup itu tidak bisa diperoleh hanya berpangku tangan atau menunggu pertolongan orang lain. Kemudahan itu diperoleh melalui usaha dan tawakal pada Allah. Ya, kita sudah sampaikan tadi, keduanya merupakan kunci utama untuk membuka pintu kemudahan yang dijanjikan. Nah, Siti Hajar ya, Sri Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan air yang sekarang kita disebut diminum oleh para jamaah haji umrah, itu yang disebut dengan air Zam-Zam. Itu ditemukan oleh Siti Hajar di tengah padang pasir yang tandus setelah melalui perjuangan yang sulit dalam keadaan panas matahari yang menyengat. Beliau berlari-lari ke sana kemari dari yang namanya Bukit Safa dan Marwah, yang jaraknya sekitar berapa ya, 400-an meter lah untuk mencari air. Sedangkan anaknya yang masih kecil
yang setelah besarnya jadi nabi, yaitu Nabi Ismail, menangis sampai tangisannya melemah karena kehabisan tenaga. Nah, setelah mencapai kesulitan, benar-benar ya bagi kita yang sudah umrah atau ya sudah tahu lah, di padang pasir Timur Tengah atau di Makkah itu, betapa teriknya, panasnya cuaca di sana itu. Nah, pada puncak kesulitan yang didapat oleh Bunda Hajar tadi dan anaknya Nabi Ismail, datanglah pertolongan Allah. Tiba-tiba datanglah pertolongan Allah. Nah, ini kan ikhtiarnya sesungguhnya berhasil. Tiba-tiba di dekat kaki Ismail itu muncullah sumber mata air yang jernih. Mata air itu sekarang ya dinamakan sumur Zam-Zam. Nah, oleh karena itu, agar kesulitan kita berkurang atau sirna, ya maka disarankan agar kita menghadapinya dengan tegar, menghadapi dengan kepala dingin. Kerahkan seluruh potensi yang kita miliki, lalu mencari solusi, baru kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti, saudara. Kita tidak boleh berputus asa karena masih banyak orang selain kita yang jauh lebih sulit kehidupan. Sebab dalam hal-hal gini kan kita harus sekali-sekali memandang ke bawah, jangan terus-terus kita memandang ke atas orang itu. Cobalah lihat sekali-sekali ke bawah, masih banyak orang yang hidupnya ya masih jauh lah, sehingga rasa syukur kita itu tumbuh, rasa semangat hidup kita itu selalu menyelimuti kehidupan kita. Nah, jika kita ikhlas menerima kesulitan hidup dan menganggapnya sebagai motivasi menuju keberhasilan, tentu sulit ya menjadi anugerah. Kita akan tahu betapa Allah telah menguji dan mendewasakan kita demi menuju kemuliaan, menuju kebaikan-kebaikan. Nah, kalau saudaraku, kalau kita mau mengambil hikmah, itu memang kesulitan itu merupakan kunci dari kemudahan. Kita menemukan kemudahan hidup karena sebelumnya telah kita mengalami kesulitan ya. Banyak cerita mengenai pengusaha-pengusaha sukses. Ya sama halnya juga dengan ya contohnya tidak usah jauh, saya aja alhamdulillah selama berapa tahun saya sakit itu tetap alhamdulillah sekarang bisa kembali dan Allah bisa mempertemukan dengan
teman-teman yang banyak, bisa mengembangkan channel YouTube dan bisa bersilaturahmi dan berinteraksi dengan sahabat-sahabat sekalian yang ada di seluruh Indonesia dan beberapa negara saya lihat. Nah, karena kesabaran dan tambah bijaksananya kita itu sudah melewati kesulitan, yaitu karena kita dididik kita melewatinya melalui pendidikan yang namanya kesulitan itu, mencapai kegembiraan, kemudahan sekarang, kemudahan hidup. Nah itu jadi itulah saudara-saudaraku, kewajiban kita dalam hidup ini ialah menjadikan atau jika mendapati kesulitan, hendaklah kita ikhlas menerimanya. Kita mendapatkan kemudahan, hendaknya kita bersyukur. Jika kesulitan hidup sudah mencapai puncaknya, maka kemudian akan segera kita temukan. Sulit dan mudah hanya soal pergantian, saudaraku. Nah, hidup ini kan ada pasangannya masing-masing, dia akan berjalan selaras. Sulit dan mudah hanya soal pergantian. Bersama tangisan kan ada senyuman, bersama ketakutan ada keamanan, bersama galauan akan ada ketenangan. Begitu juga setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau kita bercengkerama dengan bahagia di ruang tamu atau tempat-tempat tertentu, di tempat lain itu di tempat tidur misalnya kesedihan sedang menunggu. Nah itulah kehidupan, saudaraku. Jadi barang siapa yang tidak menguasai diri saat bahagia, niscaya ia akan jatuh dalam derai kesakitan yang mendalam. Dan barang siapa yang tidak sabar terhadap kesulitan, maka ia akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebagai penutup renungan pagi ini, kali ini, seyogyanya, selayaknya bersikap bijaklah kita dalam menghadapi suka maupun duka, gembira atau menderita, mudah atau susah. Kesulitan dan kemudahan adalah dua mata rantai kehidupan yang selalu berputar, berulang, dan terus mengalami pergantian. Nah, hidup itulah kehidupan yang dinamis. Nah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Tapi jangan lupa, kesulitan adalah ujian, kesulitan adalah bagian juga dari tercapai kemudahan itu sendiri. Demikianlah, wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.